Mau mie nggak? Kenapa sih akhir-akhir ini nggak mau makan? Orang nggak mau makan. Lu tuh nawarinnya selalu momen yang nggak tepat, tau gak? Emang kenapa? Emang lagi... Asam lambung! Juga berapa kali? Gak mungkin, lu tuh gendut masa asam lambung. Lah emang gak boleh? Halo guys, welcome to Gerutan Channel Excited. Jika saya bersama dengan dua DGJ kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan orang dengan Greg Job kesayangan kalian, apalagi kalau bukan dengan dua orang terviral tengah terkocak terkocak terlima Desember tercinta indah drama Korea, terlima Desember cinta atas indah drama Korea, terpetak umpet terkodam. Terludahin Mi. Jangan goblok. Jangan ya. Aduh, mimpi apa? Diludahin Cindo. Oke guys, pertanggal 27 November ada film apa aja di bioskop? Tenang. Film Cinta Taksi Drama Korea belum tayang. Sabar. Gak usah ditanya. Sabar. Tanggal berapa sih, Ger? Tanggal 5 Desember. Belum. Karena apa? Karena emang sengaja biar apa? Biar orang penasaran dulu kan. Iya. Dan itu adalah salah satu film box office terlaris di Indonesia. Dengar udah 2 juta penonton. Belum tayang. Trailer kali. Bukan, gua tarot. Oh gitu. Gua tarotin kata tarotnya ntar 2 juta penonton. Ada film-film apa aja di bioskop ya? Ini ada Red One masih ada. Ada Bila Esok Ibu Tiada. Aduh, ini dari judul aja udah sedih Tapi banget. ada satu yang gua tunggu banget, Agak Lain 2. Yes. Belum diproduksi, tetapi nggak apa-apa kita planting dari sekarang kan. Karena kontak kita udah ada di HP-nya Ko Ernest. Sebagai apa kita nggak tahu. Sebagai apa nggak tahu. Sebagai agaknya juga nggak apa-apa. Sebagai agak ya. Kan kalau di sini kan kita siswa ini kan, siswa Badut Iya. kan, siswa Badut. Nah kalau di Badung. kalau di Agak Lain 2, Geralita Darus juga berperan sebagai agak. Agak. Nggak apa-apa, Nggak nggak masalah. nggak apa-apa. 4 detik lagi nggak masalah. Iya, atau jadi lain. Jadi lain kita nggak apa-apa, nggak Iya. masalah. Kita mah semua peran kita ambil asalkan dari awareness. Kita nggak ngambil PH lain loh. Betul. Cuma imaginary pictures kita ambil. Kalau PH lain kita tolak-tolakin. Karena ada tawaran juga, belum ada tawaran. Artis sebenarnya ada, cuman kayak dari Oh iya. dari ininya kayak Enggak, itu baru casting doang. iya, tapi kan tawaran dong tetap jatuhnya. Iya. Cuman tetap Dan aja dengan dengar Agak Lain ditulis oleh Lene Laila. gak laku. Jangan, Koernas malah nggak lucu nanti. Dia kan film-film serius. Koernas nggak mau. Iyalah, nggak bakal. Nggak Pasti bakal, di nggak ininya rata-rata mah komika pasti kalau mau lucu. By the way ada film The Weeknd. Ini adalah film box office yang ditunggu-tunggu. The Weeknd. The Weeknd. The Weeknd. Oh. The Weeknd. Ada film The Weeknd. Ini adalah film box office yang dibintangi Ariana Grande sama. Katanya ada Cynthia orang-orang Erivo. FOMO yang bilang yang Kenapa sih? ngeluh katanya kok ini filmnya nyanyi semua. Ya lu tolol, riset dulu anjing. Itu film The Weeknd diangkat dari Broadway musical. Diangkat dari aja tuh Broadway anjing. Kecuali diangkat dari Cudai. Nah, dia ngetok di situ. Dia ngetok. Ini kan diangkatnya dari Broadway. Kau berharap apa anjing? Gitu ya. Kebanyakan nyanyi filmnya goblok. Dari pemerannya Ariana Grande aja kita udah tahu ya. Dari pemeran Ariana Grande sama Cynthia Erivo aja udah tahu itu bakal jadi nyanyi. Bakal jadi nyanyi. Goblok. Ada lagi film? Gak mungkin ada Ariana Grande tiba-tiba Smackdown di situ kan, gak mungkin. Iya. Goblok. Ada ini, Bila Esok Ibu Ada. Iya ada. Oh, sequel. Bila esok ibu tiada. Udah ada sequel. Kalau besok ibu ada, jadinya kayak ya udah. Udah malah kabar Udah malah ada kabar rumah tangga iya, udah. malah info doang. Info Rumah tangga doang itu. Bila besok ibu ada, ya udah. Bila Besok Ibu Ada pakai tanda tanya lagi. Bila Besok Ibu Ada. Gak nyambung malah kalau pakai tanda tanya. Ada Cinta Guna-Guna Istri Muda. Iya. Ada Guna-Guna Istri Muda, nanti kita nonton ya. Ini kayaknya bagus deh. Diangkat dari film zaman dulu. Oh iya. Film zaman dulu di remake. Lalu ada Moana 2. Sudut berbeda bersih. Huraisi. Monago. Sudut Purines. Cina surfing. Cirfing. Cina surfing. Terus juga ada film ini. Tadi sebenarnya kita mau nonton ini, cuma setelah gue pikir-pikir kayak buang-buang waktu gue, buang-buang tenaga gue, buang-buang duit gue. Ada Mariara 2, Mariara Perjamuan Maut. Kenapa kita nggak nonton itu aja? Pasti lebih menghibur. Cuma maksudnya kayak kalau kayak Petak Umpet kan film yang kita bisa rekomendasikan orang nonton apa enggak. Iya. Tapi ternyata enggak. Nanti dulu. Cinta dalam ikhlas.
Cinta Dalam Ikhlas, dari judulnya sih kurang menarik. Tapi kayaknya bagus deh. Ah, mana ada. Kalau bagus mah udah pasti ada klip-klipannya di TikTok, ini mah kagak ada. Ini dari tadi angkat dong, kagak masuk-masuk nih. Aku nungguin loh dimasuk. Kagak masuk-masuk tuh ke mulut. Drama religi bagus. Tapi kan ada juga film yang si Bang Hipsi itu apa? Pantaskah Aku Berhijab, udah nggak ada ya. Tapi hari ini guys, Iya. kita akan menonton sebuah film. Bukan kita telah menonton. Kita telah menonton semua film. Dengar-dengar ini, Iya. film ini klaimnya adalah sebuah film yang biasa saja, tidak terlalu fenomenal. Mereka mengklaim ini adalah sebuah film yang biasa-biasa juga gitu. Betul. Biasa aja. Karena ini diangkat dari sebuah cerita YouTube yang biasa-biasa juga. Bisa juga. Biasa-biasa juga. Entah dari channel apa dia angkat ini ya. Dia cuma bilang diangkat dari video viral di YouTube, diculik Wewe Gombel. Maksud gue kayak kalau viral kan berarti gue pernah nonton ya. Betul. Kagak pernah gue nonton. Kagak tuh. pernah. Malah lebih viral video-video warintil anjing ya. Tetapi hari ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Petak Umpet. Film yang didirector oleh Riza Mantovani. Ditulis oleh Ali Farigi, Puji Lestari, Nugro Agung. Oh, 3 Kenapa mereka memaksakan diri menulis dengan 3 penulis padahal kalau 1 penulis saja udah bagus, yaitu adalah Itu adalah ini Lele Laila. nggak perlu 3 ya, cukup Iya. 1 Lele Laila aja udah bisa mengcover. Gua mengapresiasi mereka menggunakan 3 otak ya, walaupun hasilnya seperti 3 otak itu mereka pas meeting sambil main Mobile Legends doang ya kayaknya. Walaupun Udah pakai 3 otak menurut gua ceritanya masih nggak ngotak. nggak ngotak, iya benar. Nggak pakai otak, ya nggak pakai otak. Keren. Iya, mereka nongkrong kayaknya main Mobile Legends doang itu. Habis itu ya apa ya? Oh, ngumpet. Enggak, main. Itu tiga HP itu HP-nya ini penulisnya. Yang kita dipakai main game itu, main Tetris itu. Ada juga diproduksi oleh Big House Film dan Pulp Picture, dibintangi oleh Randy Martin, Saskia Chadwick, Putri Ayudhya, Alessia Kurniawan, Adam Farrell, Monique Henry, Gilbert Patiuru, Rowena Ambo, dan juga ada Brandon IMB, Dan juga ada Willy Salim. dan juga ada Susunya HS, Dan juga ada Pop Mi Korean Series. dan juga ada Ai Mei Fang. Itu mah brand. Dan juga Toshiba ngumpet. Dan juga saksikan penampilan meliuk dari keramik kotor. Dan juga penampilan genit dari kaktus pucet. Putih dan Panjang banget sinopsis. Anjing, sinopsis apa cerpen itu? Berdasarkan kisah nyata viral di YouTube. Tapi bohong ya orang jujur. Mana? Yang Jujur, mana? gua nggak pernah nonton. Iya, coba kasih linknya di bawah, kasih bangsat. linknya. Yang mana viral yang mana? Iya. Sekarang apa juga viral. Diklaim viral. Semua Semua dibilang viral. hidden gem. Ternyata di pinggir jalan raya Boulevard, hidden gem. Iya. Semua aja di label-label viral. Hidden gem babi. tuh sono di pelosok kan. Perkara yang tahu 100 orang udah dibilang viral, Bang. Berdasarkan kisah nyata viral di Indonesia. Iya, tapi kan viral di Gang Mangga mungkin. Iya kan nggak bilang ya. Iya. Kasian. Rahman yang merasa keberatan. Ih panjang banget ya sudah. itu Baca aja. full ceritanya. Baca aja ting. Oke. By the way, film ini sedang tadi di bioskop. Kalau kalian sedang tidak ingin terkena spoiler, silakan kalian Nonton dulu aja. keluar. Wewe Gombel, Pak. Takut terlalu didatangin, dikasih aku marah-marah masukin lagu ini ya, lagu Rusia ya. Gila, ini nggak ada efek awkward banget sih. Mampus gak dikasih efek, malah dikasih suara jangkrik. Bang Abi, Iya, Ger. Ko HS, Iya bang. Bang Gera. Enggak, harusnya HS kan karena dipanggil Ko, balasnya pakai bahasa Cina lah. Ni hao. Anjing nih, hao juga gue juga bisa, bukan orang Cina. Bang Gera. Kalian jawabin gue. Iya. Nggak tahu mau jawab apa. Kan yang dipanggil dirinya sendiri. Bang Niki. Siapa tuh? Nicki Minaj. Yang kita panggil Mbak Niki. Mbak Niki. Kim Kardashian. Mbak Kim Kardashian. Siapa lagi ya? Ini Bang Chris Evans, saya panggil siapa dulu? Bang Chris Evan. Udah yuk, langsung. Ini Antonio Banderas. Antonio
Apa Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter. Mbak Sabrina Carpenter. Aneh banget. Tom Hardy. Bang Tom Hardy. Hardy dong. Tom Holland yang Spider-Man, Tom Hardy yang Sama-sama Venom. aja. Beda. Sama Tom beda rasa doang. By the way, apa yang kalian suka dari film ini ya? Ibunya, aktingnya bagus. Iya, aktingnya ibunya Randy Martin sih udah bagus ya. bagus Tapi sih. bahkan akting bocilnya pun menurut gua nggak buruk loh. Kayak untuk Bener. seukuran bocil itu udah bagus sih. Apalagi yang Aldi sama Sari, menurut gue tuh yang paling bersinar sih, Iya. si Aldi ya. Iya. Cara ngobrol di umur segitu ya memang kayak gitulah. Ya benar. Cara berbincang. Maksudnya kayak nggak terasa natural ya, kan ada beberapa film yang adegan anak-anak itu mereka terasa Cenderung sama datar, cenderung datar. gitu ya. Tapi di film ini tokoh anak-anak, karena kan film ini howsoever berpusat juga di kehidupan anak-anak itu kan. Betul. Berasa banget acting natural dari kedua anak ini gitu loh. Jadi kayak di situ bisa diapresiasi. Randy Martin sama Mas Ayu oke lah di situ. Cuman lagi-lagi kalau gue lebih sayangnya sih kenapa bukan Jerome Kurnia? Iya kan? Bukan Jerome Kurnia. Itu kesempatan yang cukup missed opportunity sih di situ. Jerome Kurnia lagi naik down loh. Apa dong, masa Jerome Kurnia suruh main film Wih, tapi kalau Kayak lebih gini. yang menakutkan gini, nanti dia ketakutan. ini bahkan lebih serem dari Kuasa Gelap ya. Lebih serem. Kuasa Gelap mah nggak ada apa-apanya anjing. Ini mah kayak serem. Nggak usah terlalu dibahas lah. Ada sih satu penampakan yang anak kecil yang kakinya doang, terus pas di atas kemeja nggak ada. Itu di situ bagus sih. Itu rapi dan gue kayak itu tuh kayak cerita horor yang sering diceritakan teman-teman kita di sekolah gitu nggak sih? Cerita kaskus. Iya kayak dan adegan itu gue belum pernah lihat ada di film horor manapun di Indonesia gitu. Iya, betul. Even di luar negeri di Jepang kayak film-film horor Mesir itu juga hampir nggak ada yang angkat adegan itu. Horor Mesir ya iyalah, ngapain aja. Horor Mesir serem anjir. Lu bayangin Cleopatra jadi lady boy. Nah, Anjing banget Cleopatra jadi lady boy, ngapain bang? Horornya mereka itu. terus apa lagi? Beli Cleopatra jadi back Barcelona, lanjut. Sebenarnya sinematografi dan set desainnya itu sebenarnya memiliki potensi yang bagus dan dimanfaatkan dengan baik selama di dalam rumah tersebut. Namun hal yang baik tersebut dirusak oleh acting dan dialog yang receh yang sangat random itu sih. Kalau masalah acting sama dialog ya diceritakan hitam cuman bener. Kayak apalagi kayak rumahnya itu yang tadinya bagus dibuat rusak. Ada adegan itu kan? Ada adegan. Kayak dijual. Terus tiba-tiba rusak banget. Rusak sekali boy gitu. Jadi Bertahap ya. Yang terakhir anjing rusak banget. Jadi kayak itu tuh setnya itu terlihat naturally kayak rumah yang emang udah lama banget rusak gitu ya. Dan mereka mengeksplor setiap lantai dari rumah itu sih. Apa lagi ya? Langsung aja lah kita masuk, nggak usah lama-lama. Langsung aja kita masuk ke catatan hitam film Petak Umpet. Oke, film Petak Umpet menurut gue catatan hitam yang paling utamanya adalah film ini sangat membosankan. Garis bawahi ya, membosankan. Film sudah berjalan 50 menit, mereka baru masuk rumah itu aja. 50 menit nungguin, aduh, bosan banget anjing, bosan banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah acting cringe yang menyetrum jemput. Itu ada anjing, sangat nyata. Apalagi mohon maaf banget yang perannya jadi Sheila. Aduh kak, titipan sutradara, titipan produser kayaknya. Masalahnya kayak gini, jadi kan ada satu adegan si Randy Martin itu dia sedang menemani adiknya kan, terus diledekin sama Rinto, iya cie, jadi kakak yang baik nih sekarang. Terus kata si Rahman, apaan sih, rese lu? Terus kata si Sheila, serius lu tuh abang yang baik tau, tapi dengan muka yang kayak orang mau marah. Iya. Serius lu tuh abang yang baik. Bukan dengan muka yang kagum. Gini loh maksudnya kayak, serius deh, lu tuh abang yang baik tau. Nah, gitu. Masa perlu diajarin acting sama yang baru debut 4 detik anjing? Coba misalnya lu dapat dialog itu ya, serius lu tuh abang yang baik tau. Coba kita ajarin nih si Sheila ini. Apaan sih? Serius, tapi lu tuh abang yang baik tau sebenarnya. Nah itu, kalau gue kayak gitu, kalau lu kayak itu kasih. Serius. Abang yang baik tau. Memang agak lain dua. Funi. Karena agak lain dua kan dia akan drama, katanya akan banyak drama. Video casting. Kita langsung bikin video casting aja yuk. Iya. Langsung bikin video casting guys. Terus ke depan. Ya saya. Tutup.
putar badan dulu. Kayak video casting, putar kanan, putar kiri, Ya, saya putar belakang Alpi, dulu. 185 cm, saya umur 31, berperan jadi agak di agak lain. Saya Gerald, 27 tahun, 183 cm sama 12 cm. Apanya tuh? Apanya tuh? Apanya tuh? Apa? Dialognya kita berdialog. Hei, Lion! Kamu jangan begitu. Gue punya ide. Agak gitu. Agak gue punya ide. Gimana kalau mayat ini kita kubur aja? Jangan. Mayat ini tuh masih hidup. Oke, terima Terima kasih. Pak Ernest, Ya, tolong dipertimbangkan. Teh ya. Merah. Oh, Kak Dipa. Iya, Kak Mas Dipa, Dipa. tolong dipertimbangkan. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Gue ngerasa kayaknya kita perlu berobat. Untung aku di belakang layar. Kalau kita di chat sama Ko Ernest, Iya. ada casting kalian dua boleh kirimkan video casting nggak? Ini aja kita Ini aja kita kirim. kita simpen ya Pak Iya. Ernest. Kirim link. Oke, yang pertama ya, ada adegan si ibu di awal tuh masak dia. Dia masak begitu kan. Gue penasaran si ibu tuh masak apa anjing. Aneh banget. Kenapa gue penasaran? Buset, semua bahan makanan digelar anjing. Kayak mau jualan di pasar kayak wortel. Iya. Itu tomat. Banyak banget kayak meja-meja Midsommar tuh sama sih. Masalahnya ini apa, Master Chef aja nggak gitu-gitu banget gitu. Hell's Kitchen aja nggak kayak gitu, Hell's Kitchen. Dan masalahnya Hell's Kitchen Gordon Ramsay loh, nggak gitu loh. rumah itu isinya cuma 3 orang. Iya, weh. Tapi itu bener-bener kayak itu bahan makanan bener-bener dibuat sebanyak itu kayak apa sih, kayak ya itu kayak pesta perjamuan Midsommar gitu loh. Iya, Sumpah. enggak, mungkin yang kita nggak tahu sebenarnya ibu itu kerjaannya catering mungkin. Mungkin ya, mungkin. Ini hanya asumsi, tapi kemungkinan bisa jadi. Iya. Karena nggak mungkin sebanyak itu bahan makanan cuma untuk anggota keluarga yang Enggak, maksudnya kayak 3 orang. kalau mau dibuat lebih natural kan, bawang putih taruhlah di Tupperware Iya. gitu ya. Ini mah enggak digelar kayak orang bener-bener mau jualan. Gue lebih penasaran sama itu masak apa itu kira-kira ya. Kalau cuma masak telur dadar sih kayak anjing banget gitu. Jadi si kakaknya ini di awal film ini disuruh ibunya buat nemenin adiknya main gitu kan. Tapi kakaknya tuh nggak mau karena kakaknya bilang dia mau latihan buat kompetisi game cena anjing. game. Udah tuh akhirnya dipaksa lah, ya udah deh. Akhirnya kakaknya mau tuh temenin adiknya. Tapi sambil main game. Udah tuh adiknya lagi main game, kakaknya tuh kayak mabar gitu bertiga sama teman-temannya. Mabar tetapi kita dikasih denger suara gamenya kayak cucu. Iya. Enggak, tapi kayak suara Tetris aja. Pac-Man gitu loh. Iya. Ada satu momen si adiknya tuh kayak ngagetin kakaknya. Door. Terus tiba-tiba kakaknya kalah. Terus bunyi kalahnya Iya. Kompetisi apa itu? Ya anjing kalau gue kayak Gimbot tau gak lo gimbot? kabar apa ya? Kompetisi Tetris anjing, kompetisi Pac-Man anjing kayak. Makanya. Enggak masuk akal anjing kayak. Kenapa? E-sport apa yang suaranya kayak gitu? Iya, mendingan kayak mereka kayak kasih suara-suara bikin sendiri kayak double kill gitu ya. Iya. Triple kill kayak gitu-gitu, kayak di VO aja kayak misalnya Double kill. Kalau misalnya emang nggak mau kayak Triple ketahuan gamenya itu apa, ya VO aja lah maksudnya kayak itu nggak masuk akal kayak tiba-tiba suaranya tuh kayak Terlalu stereotip banget game stereotip gitu. banget anjing. Sumpah, Cok. Terus tiba-tiba adalah satpam datang. Satpamnya datang, set. Hah, kalian lagi ngapain di sini? Lagi temanin adik. Lagi temenin adik, Pak. Pokoknya kalau di sini nggak boleh sampai maghrib ya. Iya, kasih tahu anak-anak di sini anak-anak. nggak boleh sampai maghrib. Udah tiba-tiba satpamnya pergi aja gitu. friend. Datang buat ngasih tahu gitu, pergi aja. Itu padahal di tengah hutan anjing. Tiba-tiba Kenapa ada ada satpam. satpam di tengah hutan? Itu kalau di zoom out, emang di situ rumahnya. Di samping mereka rumahnya. Rumahnya satpam itu ya. Iya. Bagus. Maksud gue kayak itu Itu bukan kayak keluar pekarangan doang. kayak bukan kompleks, kayak bukan apa. Tiba-tiba ada satpam di tengah-tengah hutan gitu Bukan kayak satpam sih, hansip tuh sih. hansip itu ya. Iya, kayak hansip gitu. Kayak hansip gitu ya. Cuma maksud gue kayak Random banget. random banget gitu, datang cuma buat ngasih tahu itu. Ternyata benar si adiknya itu ngumpetlah dia ke rumah itu, rumah kosong itu, ketemulah dia sama Genderuwo. Tiba-tiba diculik Genderuwo sama Wewe Gombel tuh diculiklah, dia hilang. Nah yang pertama itu, yang kedua adalah ada ambigu soal waktu gitu, katanya gak boleh main sampai maghrib ntar diculik, tapi ini sebelum maghrib udah diculik si ade anjing. Bener. Iya udah diculik anjing, jadi kayak gak ngaruh adegan tadi satpam datang buat ngasih tahu itu. Tiba-tiba aja ternyata pada akhirnya suka-suka aja mau nyulik mau apa gitu ya. Kalau kayak gitu mending ngapain ada adegan itu anjing. Ada rumah ya, rumah tua, jelek, serem, rumputnya tinggi-tinggi ilalang ya. Pagarnya rusak, ada tuh kepikiran gue sembunyi aja di sana anjing. Ada kayak gitu kepikiran. Enggak, bocil juga
masih punya akal sehat lah, maksudnya Sumpah. mereka udah itu umur segitu, umur sesari itu mereka udah merasa nyepaun di bumi gitu, udah tahu mereka hidup, udah tahu Bener. survival skill insting yang basic gitu, kayak seorang anak kecil lagi sendiri terbersit di pikirannya untuk memasuki rumah itu. Ditambah di adegan awal si Sari ini digambarkan anak yang penakut gitu loh. Kayak ada yang dilihat sosok siluet gitu, dia kayak takut terus dikagetin kakaknya, dia teriak. Kenapa anak penakut bisa punya kepikiran ada rumah nih gue sembunyi aja di sini ya. Anjing, itu rumah itu bener-bener sebobrok itu anjing. Iya. Dan dia iseng masuk rumahnya itu bukan karena ada suara-suara, memang mau masuk Emang sendiri. pengen masuk, pengen aja. sembunyi aja di rumah itu. Selanjutnya adalah nih Wewe Gombel ya. Gue lihat masakannya enak juga nih. Kayak Padahal daging mentah tapi kayak menggiurkan gitu. iya, kayak enggak yang pas dia yang pas makan itu bentuk makanan kan. Oh iya bisa, benar-benar. bisa masak spaghetti. Lebih jago dari mamanya. Iya, Mamanya lebih jago. Sari. Mamanya Sari cuma masak sop anjing. Iya. Udah gitu bahan makannya digelar gitu ya. Wewe Gombel emang enggak. Kayak udah rapi aja di atas Udah meja rapi semua. Spaghetti, dia masak spaghetti loh anjing itu GoFood. Tapi kok bisa ya masak spaghetti? Wewe Gombel jangan-jangan W-nya western. Udah akhirnya ya udah standar lah, Sari diculik, terus hilang Sarinya, mamanya depresi, marah-marah, merasa bersalah, terus Rahman dan teman-temannya diganggu hantu. Nih yang pertama. Nggak, ada yang si Sari abis hilang kan, terus kan si ini kan nyariin. Si Kan Rahman. si Rahman kan nyariin sampai di rumahnya dia galau, terus kan dikasih penampakan adanya kan di rumahnya. Iya. Nah abis itu dia ke teman-temannya. Aku tuh berasa nyata banget kayak kemarin tuh Sari kayak minta tolong ke gua. Padahal nggak ada minta tolong. Nggak ada minta tolong. Nggak ada minta tolong. Emang ada adegan Agak-agak hiperbola juga sih Rahman ini. Iya. Pasti dia tahu sih suka melebih-lebihkan gosip. Apa lu ya? Jadi adegan sebelumnya emang si Rahman diganggu kayak ada sosok mirip Sari. Iya. Lari. Di rumah. Tapi Sari nggak minta tolong. Bahkan Sari bilang gini, jangan cari aku udah bahagia sama Mak W. Iya. Mana minta tolongnya? Tiba-tiba dialognya adalah, iya kalau gitu tapi terasa nyata banget guys. Sari bahkan minta tolong Kayak ke minta aku. tolong ke aku. Anjing delusional aja. Enggak. Jangan kan gitu. Ada adegan yang paling seram nih, yang paling seram ya. Si Gimana nih? Si Sheila ya. Saya lah ya. Si Sheila. Sheila lagi sikat gigi, set. Iya, Tiba-tiba iya. mamanya duduk. Sheila, terus Sheila lihat mamanya lagi duduk di kasur menghadap belakang. Mama lagi marah ya sama aku karena aku ninggalin Sari di rumah itu. Rumah itu bukan tempat untuk bermain. Meskipun terlihat kosong, tetapi sebenarnya itu ada penghuninya. Terus Sheila kayak, "Shh." Tiba-tiba pintu kamar diketok, dok. Gok, gitu kan, diketok bapaknya, gok. Dibukalah pintu, cret gitu. Bapaknya. Sheila, kok lama banget sih dibuka pintunya? Tiba-tiba dari arah papanya. dapur muncul mamanya. Set, terus saya langsung kayak, ternyata tadi bukan mamanya. Tadi itu bukan mamanya loh guys. Serem banget. Ih, berani-berani film Indonesia tayang gituan ya. Terus dia cerita ke teman-temannya gini, kemarin kan gua ini ya, yang paling serem nih. Gua lagi sikat gigi tiba-tiba ada mama gua, terus habis itu kita kayak ngobrol kayak biasa aja, nggak biasa. nggak biasa. Mana ada orang mamanya di situ. Kayak gitu loh. Mana kayak biasa Kalau anjing. biasa tuh kayak begini. Nah, Di situ mama lihat meskipun rumahnya kosong, Sheila, Tapi ada penghuninya. tapi ada penghuninya. Itu ngobrol biasa. Iya. Mamanya aja begini. Di situ. iya, Ada ngobrol kayak biasa. Emang sehari-harinya kayak gitu, jangan-jangan. Tapi lu kepikiran nggak plot twist itu? Ih, enggak sih. Sumpah, aku aja kan udah banyak nonton film horor. Gak pernah ada penulis kepikiran kayak itu loh. Nggak pernah ya. Bahwa ngobrol sama mama, tapi mama yang sebenarnya di belakang dia. Dia bahkan dia hantu kan? Udah nggak usah dibahas. Yang paling epic sih ini sih yang pakai kacamata si Rinto aja. Si Rinto tiba-tiba. Tiba-tiba dia tahu psikologis Wewe Gombel aja. Nggak, si toko Rinto ini ya, nggak ada latar belakangnya apapun. Gua nggak- kira bakal jadi hero, bakal jadi penolong. Ternyata di pas nyampe rumahnya juga penakut-penakut juga. Maksudnya kayak nggak ada apa-apa. Maksudnya kayak dia ini nggak dijelaskan background-nya dia apa. Tiba-tiba dia punya semua pengetahuan tentang Wewe Gombel aja. Iya. Apakah dia dulu lebih masuk akal kalau dia itu dibuat kayak itu? Dia pernah diculik. Kayak Marni. Iya. Si yang orang gila itu dulu dia pernah diculik Wewe Gombel, dia jadi tahu kasih jimat-jimat. Itu lebih masuk akal. Setelah film ini keluar, ternyata si Marni film itu jadi nggak terlalu buruk kan? Makanya. Iya weh.
Si Marni itu ternyata logikanya main loh di Marni itu, Iya, logika wewe gombelnya. Ini mah kagak main. Si Rinto tiba-tiba aja, hah, jangan-jangan ada kamu diculik wewe gombel. Wewe gombel itu adalah sosok yang dia tahu semua. Kita harus anjing. selamatkan dalam 3 hari ini. Tiba-tiba dia tahu semua. Wewe gombel Dukun juga bukan. hanya ingin menculik anak-anak yang tidak dikasihani keluarganya. Dia tahu tahu semua. psikologisnya wewe gombel, dia tahu. Dia tahu keadaan mentalnya wewe gombel. tuh. Anak SMA loh anjing. Apa jangan-jangan dia pakai tarot ChatGPT juga ya kayak gue? Mungkin. Kok malah dibongkar? Akhirnya mereka pergilah ke rumah itu. Terus tiba-tiba pas dia buka rumah ada akar-akar gitu ya. Iya. Ada akar-akar gitu. Terus kayak, hah, kenapa rumah ini ada akar-akarnya? Emang sebuah pertanyaan yang aneh untuk ditanyakan. Iya. Kayak Banyak pertanyaan aneh dalam rumah itu. Terus kayak dijelaskan lagi lah sama si Rinto. Ah iya, wewe gombel itu sudah tinggal di sini. Ini sudah menjadi sarang wewe gombel. Sebelum dia ke rumah itu kan ada kata-katanya. Si Rinto bilang kayak gini, kita harus masuk ke sarang wewe gombel itu. Ayo kita segera packing barang. Kita akan masuk ke ruang. Pokoknya kayak apa sih? Dia tuh kayak vibes-nya tuh bukan kayak mau mencari orang gitu. Kayak mau petualangan. Kayak mau petualangan Sherina atau kayak lagi mau gerbek sarang gembong narkoba. Kayak berasa games banget ini. Iya. Kayak berasa games banget. Tahu nggak sih kayak kebanyakan main games Arif dan Rahman itu. Agung Arif. Agung Arif, Iya, Agung Agung Arif, banyak Cihuy. game Agung Arif, Iya. Cihuy games ini. Tiba-tiba dia punya pengetahuan lagi. Iya, ketika dia sudah memilih tempat ini, maka dunianya akan terbawa ke sini. Alam akan mengikuti dia. Alam akan mengikuti dia. Itu kan asumsi dia ya. Kan siapa tahu nih, ternyata ada akar-akar begitu bukan karena alam mengikuti wewe gombel, Iya. tapi karena si adiknya main Jumanji. Goblok. Bener juga ya, bener juga. Iya juga ya. Iya, siapa tahu di alam sana adiknya main Jumanji tiba-tiba muncul. Pohon. Terlalu sok pinter, Rinto. Iya. Lagian ya rumah kalau kosong nggak berpenghuni, Ada akar. ada aja akar-akar, iya. Ya udah. Itu gue yakin bebek gombelnya di dunia lain kayak so tahu ini orang. Ya, so tahu banget nih orang katanya. Orang gue nggak ngapa-ngapain gitu ya. Disinilah ketika masuk ke rumah bebek gombel ini, disinilah terjadi dragging yang sesungguhnya. Dragging yang sesungguhnya. Dialognya udah nggak ada lagi. Dialognya udah Saking ininya dicari-cari kayak si Rahman nemu foto tua, foto keluarga, dia Wah. bilang kayak gini, pasti ini yang dulu, ini keluarga yang dulu tinggal di sini. terus dia taruh lagi fotonya. Iya, maksud gua, ya iya dong. Dialognya iya iyalah. anjing. Iya kayak lu di rumah tua nemu foto keluarga, masa anjing itu masa itu ngambil dari Google goblok. Masa itu keluarganya Nyonya Suharti ayam goreng mangkuk? Iya, nggak mungkin ya pasti Udah keluarga yang tinggal di situ, setan. Goblok. Pertanyaan itu pernyataan apa itu? Apa yang terceplos dari mulutmu itu, Rahman? Terus ada juga si Rahman ini ke gudang, dia ketemu ada lampu minyak. Bisa nyala nggak ya? Terus udah pergi lagi. Dialog kayak gitu. Buat ngisi-ngisi kekosongan. Iya. Dialog NPC. Iya, dialog NPC bener. Iya. Udah habis itu dialognya cuma kayak gini. Sari, Pinto. terus Rinto, Rahman, Alit, Adit. Iya, terus udah mereka lama kan mencari-cari, terus yang anak kecil yang cowok itu Ini siapa? si Arif ya. Aldi. Aldi. Si Aldi bilang, aduh bang, takut di sini gelap Dari tadi. Dari awal Dari masuk. awal kalian masuk rumah itu Gelap. udah gelap. awal Kenapa setelah kayak 15 menitan kalian di dalam, kau baru ngeluh, bang takut di sini gelap, goblok. Emang di bawahnya terang enggak, gelap juga. Dari awal masuk udah gelap. Dia sebenarnya ketika masuk ke kamar anak-anak itu ya. Iya. Ternyata ini gelap. Mungkin di situ lebih gelap daripada yang di ruang tamu. Ya mungkin ya. Gua ngerasa sih Rahman ini sama yang lainnya kayak bukan lagi mencari adiknya, tau? Kayak lagi main Pandora, tau gak lo? Ya emang. Iya kayak main petualangan-petualanganan. Emang kayak mereka itu mau buat ala-ala IT gitu loh. Pennywise gitu. Tetapi dengan jalan cerita yang lemah dan juga efek yang seadanya gitu. Ini persis banget Pennywise yang adiknya diculik badut Pennywise, terus dia dan teman-temannya ingin menyelamatkan adiknya gitu. Sama naik sepeda juga. Sama anjing kayak kalau nggak kayak apa? Kayak Stranger Things udah kayak sama kayak Sama, begini. iya. Cuman kayak dengan eksekusi yang lebih Nah, itu dia. Belum lagi film ini banyak sekali jumpscare sok asik ya. Iya. Jumpscare sok asik yang kayak ada sosok apa sih kayak orang gitu bernapas. Pas dibuka, set lampu. Gak mungkin lampu, orang dia bernapas anjing. Iya, masa lampu bernapas? Kecuali kalau manekin masih oke ya. Iya. Kayak ini nggak mungkin. Terus juga kayak jumpscare apa sih yang lukisan tiba-tiba, oh gitu.
gitu, serem, buka mulut. serem sih, serem. Ih, serem. Keren dia editornya. Pasti lukisan Falak minder ngeliatnya tuh. Menurut aku ya jump scare-nya so asik. CGI-nya juga kasar banget, terlalu kasar banget lah, kayak kelihatan banget animasinya. Padahal sebenarnya desain Wewe Gombelnya yang ketika udah gendut itu ya cukup sebenarnya cukup creepy loh. Cukup creepy, bukan bener. yang serem yang gitu, tapi creepy kayak jadi kalau gue ketemu asli sosok kayak gini gue mungkin takut gitu. Iya weh, terus juga belum lagi nyari Sari itu kayak lu semangat gak anjing pada Sari gini loh, Sari. Itu kan luas ya, Iya, maksud gue kayak nyari Sari kayak Sari. Bahkan pas di hutan aja cuma ini, Sari. Sarinya hilang bukan karena diculik Wewe Gombel, karena nggak denger teriakan lu, Bang. Iya, Kayak benar-benar. Kenapa ya? Perlu banget diajarin acting sama aktor 4 detik. Anjing malu. Kasih dialog, Pi. Ini, Pi. Alah, Bun. Awas nanti paling foto yang lain. Lupa lagi gue. Iya mau pacaran tuh Pak. 5 Desember di bioskop kesayangan. Hanya untuk menonton dialog itu doang. Iya. Udah habis itu kita udah ya cuman montage doang ya Gar. Dia terus habis itu di akhir ada lagi tipis tapi nggak ada dialognya sih. Iya. Belum lagi di scene rumah ini, sound effect-nya lama-lama makin escalate juga dan makin lebay. Awalnya cuma suara hentakan kaki, suara nafas, suara pintu besi kegeser. Kok lama-lama ada kayak suara boom. Jajan ada Godzilla dekat situ ya? Makanya. Bigfoot Bigfoot aja. ya? Jadi tujuh jadi Bigfoot aja. Ada dialog jadi mereka kayak udah nyari Sari nggak ketemu terus si ininya bilang kita harus cepat keluarin Sari dari sini supaya kita bisa keluar dari sini. Maksudnya kan itu solusi yang iyalah ya. Iya. Kita harus cepat keluarin Sari dari sini supaya kita bisa keluar dari sini. Sementara mereka semua tuh terkunci di dalam situ. Enggak, makanya gimana caranya? Itu maksud gua bisa nggak sineas tuh enggak masukin dialog, enggak kepikiran dialog tuh yang iyalah gitu loh. Karena maksudnya ya udah penonton juga tahu emang harus kayak gitu. Maksudnya terus kayak mending dialognya tuh mencari solusi, ngerti gak sih daripada dialog saran yang apaan sih banget gitu. Iya. Si temennya ngide kayak ya udah kita harus cari Sari sekarang, kalau nggak ketemu kita harus keluar dari sini, kita minta bantuan warga. Itu kan dari awal kayak begitu dong. Iya. Dari awal kenapa main Ngapain hero-heroan? kalian Ngapain main sosok hero-heroan? Iya sendiri. Iya, ngapain main hero-heroan? Kayak itu solusi dari awal. Emang udah harusnya kayak gitu. Dan akhirnya Wewe Gombel menampakkan diri kan. Oke, iya. Tapi kayak menampakkan diri. sih gue kira Wewe Gombel bakal kuat, ternyata masa lemah banget pakai kata-kata banget lah. Dengan deep talk anjing. Maksud gue yang udah dibangun serem dari awalnya jadi nggak ada harga dirinya. Gue tuh kasihan justru. Terus nih ya, ada Wewe Gombel. Bisa-bisanya mau dipukul kursi sama dia, cara ngalahinnya. Ya, mental lah kayak orang di ilmu-ilmu padepokan gitu. Jangan kan Wewe Gombel, Alpi juga punya ilmu padepokan anjing. Coba, nih ya, gua mau pukul Alpi tuh nggak bisa. Gua mau pukul Alpi nggak bisa. Keren, nggak bisa. Keren banget. Keren kan? Nggak perlu jadi Wewe Gombel anjing. Kenapa gampang ya? Kalau itu bisa. Oh, kelemahannya di rambut. Kelemahannya emang di rambut. Itu yang tidak banyak orang tahu. Makanya cuma dia yang tahu doang. Iya weh, maksud gue kayak ada Wewe Gombel, lu kepikiran tuh pukul Wewe Gombel pakai kursi. Maksud gue kayak Yang paling lucu dia bisa ditusuk sama si Rinto. nah, bisa nih. Gua pikir gini, Rinto bawa pisau tuh udah diliatin plotnya dari awal. Pembangunan plotnya. Gua kira itu pisau buat apa? Ternyata buat nusuk Wewe Gombelnya. Cerot. Terus efek darahnya sama kayak Pennywise tuh. Iya, Darahnya naik ke atas. Iya, darahnya naik ke atas. Abis itu betul. masuk ke mulut Rinto darahnya. Kok bisa pas Rintonya lagi mangap? Nah, terus masuk ke mulut Rinto, seret, Rintonya pingsan. Gua pikir bakal teracuni atau apa. Iya, ternyata Pingsan sama-sama doang. aja. Cuma keselak doang, ternyata nggak ada efeknya apa-apa. Gue nungguin loh sampai akhir efeknya kayak gimana. Malah si adiknya yang ternyata udah balik ke dunia nyata, malah dia yang masih ternyata matanya jadi putih. Harusnya kan Rinto ya. Iya. Berarti Harusnya gitu ketelan darah Wewe Gombel nggak usah kita takutin ya. Iya, benar. Gak perlu panik. Nih ya, kalau kalian misalnya ada satu momen kalian keselak
Darah bebek gombel. Gak usah panik, tenang. Karena nggak apa-apa ya, nggak apa-apa gitu aja. Udah sih, ini di gue udah semua sih. Paling kayak film ini tidak ramah untuk ditonton sama anak-anak broken home ya. Karena quotes-quotes terakhirnya kayak anjing banget gitu, sumpah. Quotes-quotesnya. Aduh, itu quotes gak ramah broken home aja. Kayak gak broken home friendly. Jadi kayak tolong yang suka ke-trigger sama kondisi broken home, ini film tidak ramah untuk kamu gitu. Udah sih overall, rating 1-10 gue. Aku di 4 lah. 4/10. Gue 3/10. Film ini selamat cuman karena ada Randy Martin sama Yang ibunya iya, tuh si actingnya ibunya. bagus sih. Si ibunya itu sih, udah itu doang sih, selamatnya gara-gara itu doang. Film ini emang sudah seharusnya diumpetin sih. Iya. Film yang layak untuk diumpetin gitu ya. Betul, Jangan betul. dikeluarkan ke bioskop. Nah, inilah dia. Kalau Hayes, Kalau aku 4 sih, film yang katanya diangkat dari kisah nyata Viro di YouTube, tapi sayangnya ini seperti adaptasi dongeng anak-anak pada umumnya aja. Nggak ada yang spesial juga dari kisah ini. Lebih selayaknya judul filmnya Petak Umpet, kalau film ini ngumpet dari dunia perfilman jangan dicari. Udah gitu aja. Yaudah, filmnya saya nonton di bioskop. Balik lagi ya, menonton itu adalah pengalaman masing-masing ya. Mungkin menurut kita jelek, tetapi tadi banyak kok yang keseruan di depan kita. Bioskopnya rame loh, full sampai bawah-bawah. Itu tadi kita nonton ini itu, ya kan? Karena libur. Gitu. Cuman kayak maksud gue kayaknya ada yang menikmati juga tadi tuh ibu-ibu yang di bawah itu keseruan gitu. Jadi kayak pengalaman menonton orang berbeda-beda. Silakan kalian nonton sendiri. Nanti kalian kalau sudah menonton baru bisa menilai dan boleh berdiskusi di kolom komentar di bawah. Ya udah ya. Paling kita ketemu lagi di film-film berikutnya. Ada Guna-Guna Istri Muda, ada Cinta Tak Seindra drama Korea. Itu bakalan seru banget, bakal Epic menyentuh banget, hati menyentuh kalian, banget. bakal kayak Pokoknya jangan berkesan lah di otak kalian. Pokoknya kalau misalnya nanti udah kayak adegan, kalau udah muncul Oki Rengga, kalian jangan berkedip. Pokoknya kalau udah masuk adegan SMA di kelas gitu, jangan berkedip udah. Iya. Udah gitu deh, pokoknya itu deh udah ya. Karena kalau berkedip hilang. Hilang. Iya. Ya udahlah ya guys. Jangan lupa juga dicek channel Alpi, ada argumen tetek, ada revisi dan juga ada live-live-nya dia di Mengkudu Terbang Iya. itu. Jangan lupa juga di follow Instagramnya HS, TikToknya HS karena aneh-aneh nih kontennya juga udah mulai aneh-aneh nih di Iya. story-nya dia ini. Udah kayak gitu ya guys, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Bye.